OJK blokir, ya. Blokirnya itu yang mana? Ada Pundi, ada Kami, ya. Kredit Pintar, Kredivo, Aku Laku, Amarbank, Home Credit, EasyCash. Kenapa? Karena ini cukup meresahkan, ya. Berapa pinjol ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pinjol. 8 pinjol yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi, sudah sangat enak banget di kupingnya, apa namanya itu ya. Pokoknya viral banget gitu loh nama aplikasi ini, ya. Tapi 8 aplikasi ini tidak tersentuh sama sekali oleh OJK. Sebenarnya ini kenapa gitu loh, ya. Ini real, ya, real. Boleh dulu kita beri kesempatan dulu buat teman-teman yang terjebak di pinjol yang saya sebutkan, seperti ada Kami, ada Pundi, Kredit Pintar, Kredivo, Aku Laku, Amarbank, Home Credit, EasyCash. Tolong isi di kolom komentar seperti apa penagihannya, ya. Biar ada pihak OJK yang melirik hal seperti ini. Dan saya heran sebenarnya, kenapa ini tidak pernah ada teguran atau tindakan tegas dari OJK yang jelas-jelas pinjol yang saya sebutkan ini meresahkan banget. Mulai cara penagihannya, cara mereka mencari debt collector yang asal jadi, mengancam, menganiaya, ini segala macam. Pokoknya itu meskipun aniaya mereka tidak secara langsung, tapi secara batin itu orang tersiksa gitu loh, ya. Kenapa ini sengaja dibiarkan oleh OJK? Disengaja atau kayak mana ini sebenarnya? Atau ini memang juga peliharaan dari OJK atau kayak mana gitu loh? Saya bingung. Jadi saya melihat setiap hari itu, ya. Mungkin saya juga bangga dengan adanya otoritas jasa keuangan, tapi setelah lahirnya pinjaman online, saya tidak melihat lagi peranan penting dari otoritas jasa keuangan, ya. Persoalannya nggak ke OJK lagi, dilimpahkan ke AFPI. Oke, saya juga nggak melihat, ya, kinerja yang sebenarnya saya tidak melihat. Bisa nggak itu aturan yang sebenarnya dari pinjol itu diekspos ke publik seperti apa sih sebenarnya? Contoh, ya, jangan hanya formalitas saja kita ekspos, tapi begitu ada pelanggaran yang dijumpai di lapangan, itu malah tidak ditanggapi, ya. Makanya saya bingung, 8 pinjol ini kayak ada Pundi, berapa kali itu, ya. Jelas, masa satu debt collector bisa bekerja di 3 PT, ya, namanya hampir sama, entah Ferdinand Lopez, entah siapa namanya, ada bekerja di Cakrawala Selaras, ada di PT Buana, ada lagi di PT lain, ya. Satu debt collector bekerja di 3 PT, tugasnya cuma menagih, ya. Yang tempat dia tagih juga itu juga gitu loh, kan bingung gitu loh, ya. Jadi saya sempat di sini kayak mana ya, selama 2 tahun saya di YouTube ini, saya tidak melihat tindakan tegas dari OJK tentang aplikasi ini. Apalagi sekelas ada Kami, ya. Kredit Pintar berapa banyak itu akhir-akhir ini, itu double penagihan, double pengiriman, penipuan, segala macam, banyak lahir dari Kredit Pintar, ya. Tapi ini seakan OJK tutup mata di posisi ini, dan seakan-akan OJK menyampaikan, wah kita sibuk ini dengan pemulihan ekonomi, stimulus dengan ekonomi, kita membalikkan bantuan dari bank-bank syariah ini segala macam, ketingkatan ekonomi kita naik sekian persen. Oke, pinjaman online gimana, ya? Oke, semua pertumbuhan ekonomi oke. Tapi kehancuran masyarakat gara-gara pinjaman online gimana? Ya, apalagi ini pinjolnya yang sudah jelas-jelas gitu loh. Kredit Pintar double penagihan, double pengiriman. Kredivo, ya, caci maki, hinaan, ancaman, pokoknya kebun binatang keluar dari mereka. Ya, saya nggak percaya kalau laporan itu tidak ada di OJK. Tapi kalau laporan tidak digubris karena ada apanya, saya baru percaya itu. Dan ada apa inilah yang saya yang bingungnya. Ada apa sebenarnya OJK dengan pinjol-pinjol ini, ya? Atau AFPI dengan pinjol-pinjol ini, ada apa gitu loh. Makanya saya mungkin mewakili ya suara orang yang mungkin terjebak di pinjaman online. Betul, itu kesalahan mereka. Kenapa minjam? Benar. Tapi kalau kesalahan itu, ya, itu kan ada hukuman yang jelas. Apakah hukuman dari sebuah kesalahan itu dicaci maki, dihina?
Apakah itu hukumnya gitu loh? Akibat dari kesalahan mereka. Kalau iya, tolong berikan titik terangnya. Mana buktinya bahwa aturan kalau Anda terjebak di pinjol, Anda akan dicaci maki dan dihina, itu dilegalkan di Indonesia. Ada nggak buktinya dari itu? Kalau tidak ada, kenapa pinjaman online selalu mencaci maki, meneror, dan mengancam dan menghina? Nah, bisa nggak aturan dari pinjaman online itu terbuka dari OJK gitu loh? Misalnya aturan pinjaman online seperti ini. Tapi aturan itu jangan cuma aturan. Kalau misalnya kami menemukan pelanggaran atau tidak cocok dengan aturan yang dibikinkan oleh OJK, aduan kami tolong juga ditanggapi. Ya, jangan hanya sibuk pemulihan ekonomi sementara masyarakat hancur gara-gara pinjaman online. Kayak mana ekonomi mau pulih? Ya, aku laku lebih sering lagi nih. Ya, mengancam mau bawa orang satu RW, mau ajak RW, mau ajak RT. Emang mau ngapain? RT RW ini sudah menjadi debt collector sekarang atau kayak mana gitu loh? Kenapa menjadi seakan-akan mereka ujung tombak dari debt collector? Kami akan izin bawa RT dan bawa RW, ya? Atau tugas RT dan RW sudah nambah sekarang menjadi penagih hutang? Kayak mana? Setahu saya belum ada tambahan pekerjaan RT dan RW, ya? Apalagi untuk penagih hutang. Tapi kalau menjaga orang-orang di lingkungan mereka wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib jaga jarak, itu iya. Tapi kalau mau ikut serta menagih hutang RT dan RW, saya belum dengar. Ini selalu diancamkan oleh aku laku. Belum lagi pasal-pasal wan prestasi 12 sekian. Jadi orang yang terjebak pinjol sekalian mereka belajar tentang hukum. Ya. Dan di sini kita sebenarnya kan ketegasan dari OJK kita tidak melihat. Ketegasan dari FPI kita tidak melihat. Jadi seakan kita datang ke rumah orang, kita tahu pemilik rumahnya, tapi pemilik rumah membiarkan orang lalu lalang masuk ke kamar dia, masuk ke dapur, periksa ini, periksa ini. Jadi seakan tidak ada orang yang memiliki rumah itu. Ya. Jadi begitu juga pinjaman online. Ada yang mengatur, ya. Otoritas jasa keuangan mengatur, tapi pinjaman online bebas mengancam ini, bebas meneror ini, bebas ini, bebas ini. Jadi seakan tidak ada fungsinya OJK ini. Ya, hilang fungsi. Betul mungkin pemulihan ekonomi akibat Covid, akibat pandemi, tapi pinjaman online lebih parah siksaannya. Ya. Jadi pinjaman online merajalela, Indonesia ini dalam genggaman mafia pinjol. Ya. Itu OJK sebenarnya udah jadi PR itu. Amar Bank apalagi. Ya. Kejamnya minta ampun. Home credit, nauzubillah. Ya. Nauzubillah gitu loh, bisa dia menerapkan 50 sampai 60 ribu dendanya satu hari. Orang mau lunasin ke kantor nggak bisa. Ya. Gara-gara apa? Telat 3 hari tidak bisa dilunasi. Aduh gitu loh. Dan orang-orang bingung mau melapor kemana. Dilapor ke OJK nggak ditanggapi, dilapor ke FPI tidak ditanggapi. Ya. Paling ujung-ujungnya itu risiko Anda, bayar aja. Betul bayar, betul. Soal ancaman ini gimana, tekanan ini gimana, hinaan ini gimana. Gimana mereka mau bayar kalau mereka setiap hari dihina? Gimana mereka mau bayar kalau mereka setiap hari diancam? Kan itu tujuannya ada otoritas jasa keuangan untuk meluruskan semua permasalahan ini. Ya. Jadi di sini seakan OJK memihak gitu loh. Ya. Jadi cuman bagusnya ketika ada suatu postingan gitu loh, OJK lagi pemulihan ini. Ya, OJK membentuk ini untuk investasi pemula. OJK membentuk ini untuk investasi sekian. OJK menaikkan saham bisnis sampai sekian triliun. Oke. Ya. Pinjaman online membunuh Indonesia. Satu itu aja sama kami. Kenapa membunuh? Bunga dan dendanya. Ancaman, teroran, sebar data, pencurian data, ini segala macam banyak. Ya. Jadi ekonomi mana yang harus dipulihkan dulu? Sementara korban pinjol bergelimpangan di bawah, seakan-akan di sini tutup mata, semuanya tutup mata gitu loh. Ya. Dan akhirnya mereka apa? Mereka cari aman masing-masing. Mereka cari ke YouTube. Ya. Mereka cari ke Google. Mereka menjumpai wajib menagih 90 hari, Bang. Saya dibanjiri pertanyaan itu. Siapa yang bilang OJK, FPI wajib menagih 90 hari? Lewat 90 hari tidak boleh ditagih lagi. Kapan saya bilang? Di Google Pak, ini screenshotannya. Giliran ditanya, nggak pernah OJK mengomongi hal seperti itu.
Kalaupun iya, tidak pernah OJK menceritakan spesifik dari pinjol yang wajib menagih 90 hari ini yang mana. Ya. Jadi informasi ini udah kacau. Sudah tidak tahu lagi mengarahnya kemana. Ya. Dan mudah-mudahan ya kedepannya setelah adanya video ini menyampaikan suara dari mereka. Mereka itu mampu bayar, tapi beri mereka waktu untuk berusaha. Kalau mereka tidak diberi waktu untuk berusaha, kayak mana mereka mengumpulkan uang? Setiap hari HP mereka disibukkan dengan panggilan telepon, SMS, nggak berhenti-berhenti. Hampir mereka tidak bisa menggunakan smartphone mereka untuk suatu aktivitas mereka, menunjang aktivitas mereka. Ya, mudah-mudahan dengan video ini menyampaikan suara dari teman-teman semuanya yang telat atau yang terjebak di pinjaman online, supaya OJK lebih bisa bertindak lagi dan mengambil tindakan tegas lagi untuk kedepannya. Kenapa? Karena ini sudah banyak korban-korbannya yang berjatuhan gitu. Mulai yang bunuh diri sudah berapa banyak. Ya, ada yang bunuh diri gara-gara pinjaman online, ada yang gantung diri di gedung aula lantai 5. Ya. Ada yang dari oknum security yang bunuh diri, sopir taksi, dan banyak lagi. Sebetulnya banyak yang bunuh diri gara-gara pinjaman online tapi tidak keliput. Ya. Dan OJK mungkin paham itu. Ya. Coba lah gitu loh. Coba ke depannya itu, coba tunjukkan kepada masyarakat ini bahwa OJK benar-benar bekerja tentang pinjaman online ini. Meluruskan supaya apa? Supaya semua sektor ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Supaya semua fasilitas yang ditawarkan ini kayak pinjaman online betul-betul dirasakan bermanfaat gitu loh. Kalau memang untuk penunjangan UMKM, ya. Kalau memang ini untuk membantu masyarakat semuanya. Soalnya yang terjebak di pinjaman online itu kelas bawah semuanya. Ya. Dan ada juga sebagian dari yang di atasnya. Ya. Tapi kayak mana, dan mudah-mudahan jadi buat teman-teman semuanya gini aja. Jadi Anda yang terjebak di 8 pinjol yang saya sebutkan tadi, seperti yang terakhir EasyCash. Kalau EasyCash kita sudah gabungkan di sana semuanya ya, udah hampir sama semuanya itu. Jadi nanti Anda bisa tulis di kolom komentar seperti apa penagihannya, apa nama aplikasinya, biar nanti semua mata melirik gitu loh. Dan saya akan share video ini seluas-luasnya. Anda juga seperti itu, Anda bantu share video ini sebisa Anda gitu, supaya video ini bisa menyebar dan bisa mewakili suara Anda. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Utang supaya channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memotivasi orang banyak gitu loh. Nanti buat Anda semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Atau Anda juga mau follow Instagram saya @medibroni. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.